Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Suad dalam pelajaran Quran Hadis. Hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan huruf dalam Al-Quran. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, untuk indikator pengetahuan, yaitu menentukan memahami ketentuan bacaan huruf dalam Al-Quran, yaitu ada ismam, imalah, tashil, nakal, dan qasr. Kemudian untuk KD yang keempat adalah mempraktekkan bacaan huruf. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang tahu apa itu bacaan huruf? Bacaan huruf adalah menurut istilah merupakan isim dari sifat ghoroba yang berarti tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Bacaan gharib ini muncul ketika saat itu sejarah pembukuan dalam Al-Quran dimulai ketika zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Berhubung dengan luasnya wilayah Islam sehingga muncullah beberapa dialek Arab yang mana dialek itu berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lain, sehingga perlu adanya keseragaman antar dialek di wilayah Arab. Yang pertama kita akan membahas tentang bacaan imalah. Ada yang tahu bacaan imalah? Penelitian bacaan imalah menurut bahasa ini berasal dari kata amala yamilu imalatan yang artinya condong atau miring. Sedangkan menurut istilah yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya, atau memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh, atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Cara membaca bacaan imalah. Bacaan imalah ini adalah mencondongkan bacaan harokat fathah ke kasroh kurang lebih 2/3-nya. Jadi yang harusnya fathah tidak lagi dibaca fathah, melainkan lebih condong ke harokat kasroh sebanyak 2/3. Bagaimana kalau kita mengidentifikasi bahwa itu adalah bacaan imalah? Di dalam Al-Quran nanti disertakan tanda atau ada tandanya dengan kata tulisan Arab yang tulisannya imalah. Kata ini biasanya ada di atas ayat atau di bawah ayat. Bacaan imalah dalam Al-Quran hanya terdapat satu, yaitu di surat Hud ayat 41, tepatnya di juz 12. Mari kita praktekkan cara baca bacaan imalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Saya ulangi lagi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ya, ini di surat Hud ayat 41. Pasti kita nanti menemukan kata-kata majriha. Ini disebut bacaan imalah, yaitu dengan cara mencondongkan harokat fathah kepada harokat kasroh sekitar 2/3. Ini tidak dibaca majroha, tapi dibacanya majriha, hampir seperti huruf E. Kita ulangi lagi bacaannya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Itu adalah bacaan yang benar ya. Contoh bacaan yang salah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Kata majriha tidak boleh dibaca majroha. Baik, kita lanjutkan. Setelah nanti bacaan imalah, kita sekarang menuju ke bacaan ismam. Bacaan ismam ini menurut bahasa
artinya adalah menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah memonyongkan bibir atau mencucu ya, kalau bahasa Jawanya, yaitu mengkombinasikan harokat fathah dan dhammah disertai monyong bibir. Secara istilah yaitu mencampurkan dhammah pada sukun dengan memonyongkan bibir. Cara membaca bacaan ismam. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu bacaan ismam? Di dalam Al-Quran nanti pasti dikasih tanda dengan kata-kata ismam, baik itu di bawah atau di atas ayat tersebut. Kita bisa membacanya dengan cara yang pertama, kita uraikan dulu nun tasdidnya menjadi 2 nun. Kemudian nun mat yang pertama sebagai tempat bacaan ismam atau kedua bibir dimonyongkan seolah mengucapkan nun, tapi hanya bibir saja, tidak bersuara ya. Monyongnya cuma gerakan bibir, tidak ada suaranya. Kemudian yang ketiga adalah menarik bibir yang monyong diikuti melafalkan nun yang kedua. Ini contohnya kita uraikan yang nun tasdid tersebut kita menjadi 2 nun. La ta'manna, okay. La ta'manna. Dan nun yang pertama kita moncongkan bibir, kemudian setelah menuju nun kedua kita tarik lagi bibirnya. La ta'manna. Bacaan ismam ini juga hanya satu di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'mannuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ulangi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu nggih, monyong bibirnya. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu adalah bacaan ismam. Untuk cara yang salah, contoh bacaan yang salah ya. Wafnu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi kalau kita nanti membaca surat Yusuf ayat 11 dan bertemu kata la ta'manna, maka kita harus membacanya dengan cara memoncongkan bibir. Itu untuk materi pada pertemuan hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian klik di LKPD Quran Hadis ayat 9. Ini nanti kita pakainya tugas dengan Google Form, yang mana nanti kalian ditugaskan untuk praktek membuat video mempraktekkan bacaan imalah dan juga bacaan ismam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.